kau tertidur, aku pergi menghibur. Beda kota pisah raga, bukan masalahku. Lihat wajahmu di layar, ku tetap bersyukur. Saat engkau terjatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, Pak. Siap gerak, hormat gerak, tegak gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, Bapak akan mengambil kehadiran dulu. Yang dipanggil silakan angkat tangan. Pertama, Reza Agustin, Hadir, Pak. Gazi Al-Ghifari, Hadir, Pak. Miftahul Sana, Hadir, Pak. Anissa Adriani, Hadir, Pak. Yola Sapitri, Hadir, Pak. Nazifa Cendra. Tidak hadir, Pak. Apa tidak hadir ya? Nggak tahu, ada apa, hadir, Pak. Oh, hadir. Nah, jadi sekarang kita akan melakukan ice breaking. Jadi ice breaking itu sesuai instruksi Bapak, yaitu misalnya tepuk 1, tepuk 2. Nah, gitu ya. Paham? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang pemanfaatan sumber daya alam. Jadi siswa diharapkan mampu untuk menjelaskan jenis-jenis sumber daya alam, kesebaran serta pemanfaatan sumber daya alam secara bijak. Sebelumnya Bapak ingin bertanya dulu kepada Anda semua, sumber daya alam apa saja yang telah Ananda gunakan sejak bangun tidur tadi? Silakan. Hadir, Pak. Bagus. Untuk Ayo. tangan dan minum. Ananda, apa perbedaan antara sumber daya alam yang bisa diperbaharui dan tidak bisa diperbaharui? Silahkan Ananda yang bisa angkat tangan. Saya, Pak. Silahkan Gazi. Sumber daya alam yang dapat diperbarui itu yang bisa kita gunakan lagi seperti air, udara, dan sinar matahari, Pak. Dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu sumber daya alam yang tidak bisa kita gunakan dalam waktu dekat karena membutuhkan waktu yang lama untuk memperolehnya kembali seperti batu bara, minyak bumi, gas alam, dan logam. Bagus, Gazi. Sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan yang berasal dari alam. Jadi sumber daya alam itu ada dua, yaitu sumber daya alam yang bisa diperbaharui seperti air, udara, dan ada juga sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui atau dia membutuhkan waktu sangat lama, bahkan sampai ribuan tahun, seperti batu bara, minyak bumi, nikel, emas. Itu dia tidak bisa diperbaharui. Nah, nggak tahu kan apa perbedaan antara sumber daya alam yang bisa diperbaharui dan tidak bisa diperbaharui. Nah, baik, sekarang Bapak akan menampilkan sebuah peta persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia. Silakan. Di Indonesia
Ternyata sangat banyak sumber daya alam yang dapat kita manfaatkan. Seperti contohnya ada garam. Garam itu biasanya berada di pesisir pantai. Dan ada biji besi, gas alam, semen, nika, minyak bumi, dan banyak yang lainnya. Baik, sekarang Bapak akan bagi kalian menjadi 2 kelompok. Jadi nanti ada yang 3 orang dan ada yang 2. Jadi akan lebih cepat. Nah, ini bertiga kelompok 1, berdua ini kelompok 2. Ya, Pak. Tugasnya mencari contoh dari pemanfaatan sumber daya alam. Berarti nanti saya akan menjelaskan, menganalisis dampak dari pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Jadi mencari kasus seperti ada penambangan, kehutanan, dan lain-lain. Kalian diberi waktu selama 5 menit. Jadi setiap kelompok nanti akan mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, Pak. Bagaimana, sudah selesai anak-anak? Sudah, Pak. Sekarang silakan mulai dari kelompok 1. Kami mengambil kasus penambangan sembarangan yang terjadi di Sumatera. Identifikasi masalahnya itu penambangan hutan sembarangan, Pak, yang nanti akan dimanfaatkan untuk membangun lahan pertanian, untuk membangun perumahan dan jalan. Manfaatnya mendukung pembangunan, mendorong pertumbuhan ekonomi dan membangun kerja, Pak. Terus ada juga dampaknya itu banjir. Banjir itu lebih mudah karena tidak ada air lagi yang diserap oleh hutan itu. Kemudian juga tanah longsor, Pak. Baik, bagus sekali kelompok 1. Tepuk tangan dulu. Silahkan kelompok 2. Jadi kami mengambil kasus tentang penambangan batu bara, Pak. Dan pemanfaatannya itu batu bara ini ditambang secara besar-besaran untuk membangkit listrik PLTU, industri semen dan ekspor. Jadi dampak dari penambangan batu bara tersebut ada 2, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu tersedianya energi listrik dari PLTU. Jadi dampak negatifnya yaitu kerusakan lahan karena lubang bekas tambang dapat menyebabkan tanah longsor. Sekian, terima kasih. Ya, baik. Ternyata dari pemanfaatan sumber daya alam tersebut, kalau tidak kita kendalikan, maka dapat membuat dampak negatif seperti banjir, longsor, dan juga galuro. Dari penjelasan materi dari awal sampai tadi, sebelumnya siapa yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Saya, Pak. Nah, silahkan dikasih. Jadi kesimpulan materi kita hari ini, sumber daya alam itu merupakan sumber daya yang berasal dari alam yang dapat kita manfaatkan. Sumber daya alam terdiri dari 2 jenis, yaitu yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam dapat memberi banyak manfaat bagi kita jika digunakan secara bijak. Sudah, Pak. Jadi sekarang Bapak akan kasih oleh-oleh ke kalian, itu tugas untuk di rumah ya. Iya, Pak. Silahkan dicatat untuk pertemuan berikutnya. Kalian akan mencari contoh pemanfaatan sumber daya alam di daerah sekitar tempat tinggal kalian dan juga menganalisis dampaknya. Nah, jadi mungkin sekian materi kita pada hari ini.
Semoga kita dapat memetik manfaat dari materi kita. Ya Pak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin.